Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila. Di sini saya akan melanjutkan video tahfiz hadis saya yang pada video kemarin itu membahas mengenai naqdul sanad. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai naqdul matan atau kritik matan. Nah, pada naqdul matan ini pembahasannya meliputi yang pertama itu ada kaidah. Nah, pada kaidah ini yang akan dibahas itu adalah apakah hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir, ijma ulama, dan kalam kewahyuan. Nah, setelah kita lihat bahwasanya hadis ini itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sepanjang penulis menelaah ayat Al-Quran, di sini ada beberapa ayat Al-Quran yang selaras dengan hadis tersebut. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Furqan ayat 48. Nah, yang kedua itu Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11. Nah, di sini yang ketiga itu ada Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, bisa kita lihat hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini menjelaskan bahwasanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami mengarungi lautan dengan kapal dan kami hanya membawa air sedikit. Bila kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Jadi apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah bersabda, "Laut itu suci airnya, halal dan halal barakahnya." Nah, yang selanjutnya itu adalah hadis ini tidak bertentangan dengan ijma para ulama. Di sini ada beberapa pendapat para ulama, yaitu pendapat yang pertama itu dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwasanya hikmah larangan ini adalah menjaga air dari najis dan kotoran, terutama air yang dipakai bersama oleh masyarakat. Nah, adapun pendapat yang kedua yaitu dari Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan lingkungan dan pencegahan mudarat. Larangan tersebut tidak hanya bersifat tidak berkaitan dengan najis, tapi juga adab terhadap fasilitas umum. Setelah kita lihat bahwasanya hadis tersebut selaras dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan ijma para ulama. Nah, hadis ini dapat dikategorikan sebagai kalam kewahyuan karena isi dan tujuannya untuk kemaslahatan bagi manusia. Nah, adapun bagian kedua dari tahrij hadis ini ataupun naqdul matan atau kritik matan yaitu syarah hadis. Nah, di sini saya mengambil syarah hadisnya dari kitab Aunul Ma'bud, yaitu syarah dari Sunan Abu Dawud. Bisa kita lihat secara bersama-sama pada layar yang telah ditampilkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terjemahan dari syarah tersebut. Di dalam hadis Hisham maksudnya adalah tambahan lafaz ini terdapat di dalam riwayat Hisham. Riwayat Ad-Darimi juga menunjukkan bahwa tambahan tersebut berasal dari jalur Hisham dan dari Muhammad. Di sini ada kalimat la ya bulana, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing. Nah, dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya yaitu filma'iddain, yaitu di dalam air yang tergenang, kencing di dalam air yang tergenang atau yang diam tidak mengalir. Nah, kalimat selanjutnya summa yaqtasul minhu, kemudian mandi darinya. Nah, secara lahiriah hadis ini menunjukkan larangan menggabungkan dua perbuatan, yaitu kencing di air yang tergenang, lalu yang kedua kemudian mandi dengan air tersebut. Akan tetapi, hadis lain menunjukkan bahwa masing-masing perbuatan itu terlarang secara tersendiri. Oleh karena itu, larangan bukan hanya ketika dua perbuatan digabungkan, tetapi juga mencakup kencing di air tergenang itu sendiri. Nah, pada bagian bawah halaman dari syarah tersebut dijelaskan bahwa larangan berlaku terhadap masing-masing perbuatan secara terpisah. Namun, apabila airnya sangat banyak dan mengalir dan tidak termasuk dalam larangan berdasarkan mafhum hadis ini. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu ada analisis hadis dalam perspektif sains. Nah, di sini ketika seseorang buang air di air yang tergenang, urin dan feses itu akan menambahkan berbagai macam zat ke dalam air, termasuk yang pertama itu urea, asam urat dan kreatinin yang merupakan pokok metabolisme nitrogen. Nah, yang kedua itu bakteri dan virus patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga itu nutrien tambahan seperti nitrogen dan fosfor yang dapat memicu pertumbuhan alga secara berlebihan. Nah, yang keempat yaitu senyawa organik yang dapat mencemari air dan mengubah rasa serta bau air. Nah, bagian selanjutnya yaitu analisis hadis dalam perspektif fikih. Nah, dalam fikih pencemaran air itu terjadi karena berbagai faktor, yaitu salah satunya
dari kotoran manusia yang menyebabkan perubahan kemurnian airnya atau kemutlakannya. Nah, dalam fikih klasik, identifikasi perubahan menggunakan indikator yang sangat sederhana dan bersifat indrawi, yaitu seperti bau, warna, rasa. Akan tetapi, dalam analisis kemurnian air zaman modern, jasa-jasa ilmu kimia sangat diperlukan. Dengan demikian, perubahan yang tidak terdeteksi oleh indera tetapi dapat dikenali melalui analisis kimiawi, dan perubahan itu dapat mengakibatkan pencemaran. Maka kemutlakan air itu pada hakikatnya sudah berubah. Nah, kita memasuki bagian akhir, yaitu natijah naqdul matan. Di sini ada beberapa kesimpulan dari naqdul matan, yaitu yang pertama dari sisi kesesuaian Al-Quran. Nah, hadis ini selaras dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua itu dari sisi kesesuaian hadis mutawatir, matan ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis mutawatir. Nah, yang ketiga dari sisi ijma' para ulama, matan hadis ini sesuai dengan pendapat para ulama yang mewajibkan menjaga kesucian air. Nah, yang keempat, dari sisi kandungan makna, hadis ini termasuk kalau kewahyuan karena mengandung petunjuk yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, yang kelima, berdasarkan kajian Al-Quran, hadis mutawatir, ijma' para ulama dan kaum kewahyuannya, dapat disimpulkan bahwa matan hadis ini berstatus sahih. Nah, bagian yang paling akhir yaitu berisi kesimpulan akhir atau natijah akhir. Di sini berisi yang pertama itu dari sisi sanad. Hadis dari Abu Daud nomor 69 ini memiliki sanad yang bersambung, muttasil, dan para perawinya dinilai adil dan labid. Yang kedua, dari sisi kualitas hadis, hadis ini tidak mengandung syadz maupun ilat yang dapat mempengaruhi kualitas hadisnya. Yang ketiga, dari sisi matan, hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir, ijma' para ulama maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, yang keempat, kandungan hadis ini sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kemaslahatan manusia. Yang kelima ini adalah berdasarkan kritik sanad dan kritik matan yang telah dilakukan, hadis Abu Daud nomor 69 ini dinilai sebagai sahih sanad wa sahih matan, sehingga hadis ini berstatus makbul dan dapat dijadikan hujjah sebagai penetapan hukum Islam. Dengan demikian, hadis Abu Daud nomor 69 ini merupakan hadis marfu', hadis ahad, hadis gharib, dan makbul dengan kualitas sahih, sehingga dapat dijadikan hujjah dalam pembahasan fikih taharah, khususnya mengenai larangan buang air kecil pada air yang tergenang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.